Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja Nasution dengan NIM 1062400004. Saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Hasanuddin Jambi, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Kali ini saya membuat video yang diamanahkan kepada saya, yaitu membuat video tentang UTS, yaitu saya memilih Bayani, Burhani, Irfani, dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Di mana video ini kami buat untuk penyelesaian ujian tengah semester atau UTS yang diampu oleh Bapak Zaki pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, saya sesuai dengan permintaan Bapak, saya akan menutup mata untuk penjelasannya. Pertama yaitu adalah bayani. Bayani adalah suatu metode atau metode penafsiran yang hanya mengandalkan nas-nas Al-Quran atau wahyu semata, atau kalamullah atau Al-Quran maupun sunnah Al-Quran. Nah, bayani ini hanya mengandalkan penjelasan dari Al-Quran, hanya terpaku itu saja. Maka kadang sering terlihat hanya kaku kan, karena hanya terpaku pada nas-nas Al-Quran. Nah, selanjutnya itu adalah burhani. Burhani ini adalah metode atau penyelesaian suatu masalah atau penafsiran yang hanya bersifat logika atau akal. Maka ketika ada suatu permasalahan atau penafsiran, maka bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan dengan akal dan pikiran dan logika. Nah, selanjutnya itu adalah metode irfani. Irfani ini adalah suatu metode penafsiran atau metode penjelasan dengan kebatinan atau tasawuf, lebih mengedepankan penjelasan secara ruhaniyah, batiniyah, dan pembelajaran tasawuf. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran sebagai sumber hukum adalah Al-Quran itu merupakan kalamullah atau perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah yang termuat yang dikodifikasi dalam Al-Quran, maka disebutkan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah suatu kalamullah yang bersifat bernilai. Kenapa bisa bernilai? Karena dia masih relevan untuk zaman sekarang. Apa buktinya? Bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal, yaitu adalah bersifat global. Mesti harus diijtihad atau dipahami oleh para ulama untuk menyelesaikan problematik yang ada pada saat ini. Nah, Al-Quran terbagi menjadi dua menurut turunnya. Yang pertama adalah Makkiyah. Al-Quran adalah disebut dengan Al-Makkiyah, suratul Makkiyah, yaitu adalah surat-surat yang turun pada zaman Nabi saat di Mekah, yaitu sebelum hijrah. Ayat ini berisi tentang ketauhidan, tentang kisah-kisah perjalanan umat terdahulu, akidah, tauhid, dan segala macam. Nah, yang kedua yaitu adalah Madaniyah, surat-surat yang diturunkan ketika Nabi sesudah hijrah ke Madinah, yaitu ayat-ayat yang berisi tentang ibadah, muamalah, sosial, politik, dan ketatanegaraan. Nah, Al-Quran ini juga bersifat qat'i, yaitu adalah pasti. Semua ayat-ayat ini turunkan yang dikodifikasi dalam satu buku Al-Quran, maka itu bersifat ayat yang pasti. Dan Al-Quran yang bersifat zanni, bersifat umum. Maka dari itulah Al-Quran sampai saat ini masih relevan untuk penafsiran ketika dibutuhkan problematik yang dibutuhkan dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.